Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Materi dan di Stasi Santo Tomas dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa untuk tetap berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 21 April tahun 2022, hari Kamis dalam Oktav Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu. Kami telah Kau lahirkan kembali dalam air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu, baik dalam iman maupun dalam karya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah kebangkitan dalam arti supranatural atau dalam arti roh saja, tetapi kebangkitan seutuh-utuhnya, badan dan jiwa dan semuanya sebagai manusia, sebagai Allah, sebagai firman Tuhan. Dan kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Allah berpihak kepada kita. Maka Tuhan Yesus menyatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus membawa berkat pengampunan dosa, pertobatan yang harus diwartakan kepada segala bangsa, karena kehendaknya adalah agar tiap orang yang percaya dan mengikuti jalan Tuhan maka akan diselamatkan. Para murid yang tadinya masih kurang percaya lalu akhirnya menjadi percaya, dan mereka diutus untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan itu dengan terus mewartakan tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa, juga bahkan tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, penderitaannya menjadi jalan bagi keselamatan seluruh umat manusia. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita menjadi orang-orang yang percaya, yang tekun, siap sedia menjadi saksi kebangkitan Tuhan dengan mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersamamu dan bersama Roh-Mu kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit dan menjadi saksi kebangkitannya yang mewartakan pengampunan dosa, pertobatan, keselamatan umat manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.